Ya, balik lagi di Bacot Tactical bersama gua Fahmi Saisu dan Cosine Fox Zerti. Oke, teman-teman, tempo hari sempat ada yang komen ya, Bang, tolong review dong unit M4-nya gitu. Oke, nih gua udah bawa unit M4 GBBR gua, ini merek KJW ya teman-teman. Ini gua langsung straight to the point aja. Jadi unit ini adalah unit yang disupport sama Kairos Tactical. Kairos Tactical itu adalah tim armory yang menyediakan alat-alat replika persenjataan dan gear segala macam untuk perfilman. Nah, ini salah satunya. Nah, ini juga udah grafin, nomor grafinnya ada di mana, ada ketutup cat. Waktu itu gue sempat repaint ya. Di sini ada tulisannya sebenarnya, tapi udah gue repaint. Nah, ini basicnya adalah M4 KJW GBBR. Sebenarnya dia itu pakai yang front set tubular. Cuman gue copot semua, gestur gue copot, visir gue copot, dan depannya ini gue ganti dengan sistem Fortis S system yang dia ini yang panjangnya itu 9 inci ya teman-teman. 9 inci itu adalah 2,5 cm kali 9 kalau nggak salah sih gitu hitungannya. Nah, kemudian kalau di sini sih gue masih stok banget karena emang gue nggak ngubah banyak. Ini gripnya juga masih bawaan dari M4. Gue masih pakai grip ini karena gue masih nyaman banget pakai grip ini. Kemudian ini stoknya gue pakai yang STR punya. Karena gue lebih suka yang bentuk dia yang seamless ya, yang dia sangat ramping. Dan biasa kok kalau misalkan gue pakai headset dan gear helm dan face mask pada umumnya, ini gue masih enak buat aiming, oke? Dan ini gue nggak pakai cantolannya, jadi gue pakai ini tali paracord ya, tali paracord terus gue cantolin ke sling. Terus kemudian untuk iron sight-nya, ini sebenarnya iron sight embus kalau nggak salah, tapi ini embus yang KW yang harganya 125.000 doang. Dan surprisingly ini bisa zero. Kalau misalnya tanpa optik, pakai ini doang, pakai pistol ini doang, itu masih bisa zero. Kemudian kita move ke optiknya. Optiknya sendiri ini juga KW teman-teman. Ini yang aimpoint ini T1 ya. T1 dia pakai riser karena kalau misalnya dia nggak pakai riser, dia pasti akan sangat rendah banget. Dan ini tuh jeleknya karena ini harganya memang cuman pada saat itu gua beli cuma 400.000. Kalau misalkan kena getaran sedikit untuk awal-awal ya, kena getaran sedikit dia itu kadang suka mati. Ternyata itu adalah lemahnya di bagian baterainya. Baterainya kalau misalnya kita buka ini, jadi dia kan menggunakan baterai jam yang agak gede gitu kan. Di sini dia, ini dia kadang suka agak kendor. Jadi ini lu harus cari orang yang pinter bisa ngencengin ini. Nah, ini udah agak kenceng sebenarnya. Dan kadang-kadang kalau misalkan dia udah lama, warna gradasi hijaunya dari hijau yang opacity-nya agak kurang sampai opacity-nya agak tinggi, kadang suka hilang-hilangan. Jadi hanya warna hijau yang opacity-nya tinggi dan merah yang opacity-nya tinggi juga. Karena ya itu tadi, karena ini kualitasnya jelek gitu kan. Kemudian untuk zeroing-nya sendiri, kalau misalnya zeroing-nya kadang-kadang ada optik yang zeroing-nya tuh harus pakai obeng sendiri. Nah, kalau misalkan dia bawaannya dia bisa nge-zeroing pakai tutupnya. Kanan, kiri, atas, bawah, gampang. Maka dari itu, gua sampai sejauh ini gua udah 2 tahun menggunakan aimpoint T1 yang KW ini ya. Karena once again, kalau misalkan kita ngobrolin soal optik senjata asli itu bisa harganya udah kayak motor ya. Kemudian kita move lagi ke depan. Gua pakai laser, tapi gua jarang banget menggunakan laser. Ini hanya untuk gimmick aja. Kadang untuk main film gua pakai laser seolah-olah pakai lasernya kalian getting shot banget. Terus di depannya ini gua pakai muzzle-nya punya WGB. Sebenarnya WGB yang dari handgun Glock sebenarnya, karena gua waktu itu visir gua yang muzzle flash gua yang lama itu bautnya hilang. Jadi gua takut muzzle flashnya itu hilang total, jadi mendingan gua copot dan gua ganti pakai yang punya WGB. Dan ini kenapa gua pakai Fortis system? Biasanya orang-orang tuh kalau misalkan pakai yang semacam M-Lock atau semacamnya yang seperti MK18 gitu, tangannya itu di depan sini menggunakan Costa Grip. Nah, kalau misalnya gua pakai Costa Grip, dari depan sini gua agak mundur ke sebelah sini. Jadi nggak terlalu di belakang banget, nggak terlalu di depan banget. Gua agak ke sini. Jadi kalau misalnya gua lagi bermanuver, gua masih enak dan gua masih bisa tuck in di sini. Ya, tapi nggak sampai se-tuck in di sini, tapi seenggaknya ini masih bisa. Dan untuk manuver masih enak banget. Nah, di sini ya standarnya gue begini ya. Dan kadang gue harus
kadang gua makainya begini miring, tapi itu nggak gua rekomen, jadi aimnya harus begini. Ya kurang lebih itu sih untuk KJW gua, dan ini speknya dia masih standar ting-ting banget. FPS-nya juga yang awal-awal tuh masih 460 pakai BB 0,2. Tapi kalau misalkan pakai BB 0,25 turun menjadi 420. Kalau misalkan pakai BB 0,02 dia FPS-nya bisa sampai 460. Emang keterlaluan sih, itu emang udah base-nya. Tapi kalau misalkan pakai BB 0,2 udah turun ke 420. Tapi karena ini umurnya udah 7 tahun lebih, FPS dia turun. Terakhir gua hitung FPS-nya tuh pakai BB 0,25 itu 400 FPS. Kalau misalkan gua pakai BB 0,3 bisa turun ke 380 FPS. Ya, ini KJW M4 GBB gua. Kalau misalkan gua menggunakan sidearm, ini juga di support sama Kairos Tactical. Ini gua pakai 6 Hour M7 P320 M17 yang warna hitam. Ini yang generasi kedua yang VFC. Ya waktu itu gua udah pernah ngebahas juga yang VFC, dan sampai sekarang gue masih enak banget pakai ini, meskipun masih agak tricky ya, karena gue biasanya itu menggunakan Haikapa yang competition punya, tapi sekarang gue lebih suka pakai yang ini karena dia lebih nendang aja. Dan untuk mic compatibility-nya punya VFC sendiri, dan ternyata pakai punya WE juga bisa, tapi kapasitas BB-nya itu sedikit banget. Oke, kayaknya sih kurang lebih itu aja mengenai M4 40 system gua. Dengan ini yang gua suka banget, gua pakai red dot karena gua karena mata gua kadang itu lebih suka lebih pengen fokus banget, jadi gua pengen viewfindernya tuh kecil banget, tapi mata kiri gua sambil bisa memperluas peripheral vision gua. Jadi untuk AIPSC atau practical shooting lainnya ini masih bisa enak gua pakai. Ya, untuk CQB ini enak banget, tapi kalau misalnya jungle warfare ya masih oke lah kalau misalnya untuk jarak 20 meter. Tapi kalau misalnya untuk 40 meter ini mungkin gua kurang bisa melihat dengan jelas kalau menggunakan retail ini. Oke. Kurang lebih begitu aja review unit gua. Thank you yang udah komen, "Bang, tolong review unit M4-nya dong." Ini gua udah review, dan waktu itu ini harganya awal-awal banget masih 7 juta ya. Masih 7 juta itu waktu masih tahun 2013 kalau nggak salah ketika dibeli. Ya, cukup sekian dari gua. Kalau misalnya yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau misalnya mau ada ide lagi mau review unit apa atau mau review apapun, bisa komen aja di kolom komentar, dan jangan lupa like and share. Oke, cukup sekian dari gua. Fahmi Yusuf dengan call sign Fox 02, signing up and see you on the field.